Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fathul Aminuddin Aziz MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan yang saya hormati teman-teman kelas 2 Perbankan Syariah B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengarahan dan pengembangan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siska Indarsih, dengan NIM 214110202016. Kemudian, yang kedua, ada Muhammad Afgani Risma dengan NIM 214110202103. Yang ketiga, Amelia dengan NIM 214110202106. Baik, subtema yang akan kami bahas ada 3, yaitu mengenai komunikasi organisasi, kepemimpinan dan kekuasaan, serta manajemen konflik. Yang pertama, mengenai komunikasi organisasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep dasar komunikasi. Definisi komunikasi menurut Ruben, komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Yang kedua, definisi konseptual komunikasi dalam organisasi. Secara sederhana disebut, jika ada 2 orang atau lebih dalam organisasi, dengan sendirinya akan berlangsung komunikasi. Beberapa pengertian mengenai komunikasi. Yang pertama, menurut Sutisna, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Kedua, menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Pemindahan pengertian tersebut tidak sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menurut Hellriegel dan Slocum, komunikasi adalah proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Berdasarkan pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Selanjutnya, proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi sendiri merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Baik, yang terakhir, komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. Menurut Muhammad, ada beberapa fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi, yaitu 1. Pesan tugas. Pesan tugas merupakan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencakup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien, seperti pemberi latihan, orientasi, penentuan tujuan, serta produktivitas dan lain sebagainya. 2. Pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai output sistem. 3. Pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai, penyelesaian konflik antar individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Dan yang terakhir, pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, proyek-proyek baru, dan saran-saran baru pula. Jika memperhatikan dengan adanya penggunaan komunikasi dalam upaya menciptakan sikap menerima, empati, dan kejujuran dalam organisasi adalah dalam rangka menciptakan terjadinya kohesi kelompok dalam organisasi tersebut.
Yang dimaksud dengan kohesi kelompok ini adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Dan kohesi tersebut diukur dari: pertama, keterkaitan anggota secara interpersonal pada satu sama lain; kedua, keterkaitan anggota pada kegiatan dan fungsi kelompok; dan yang ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Siska. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia dengan NIM 2141102202106. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada, yaitu kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya. Adapun definisi kekuasaan menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang untuk menyadarkan anggotanya akan kemauan-kemauannya sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu. Adapun unsur pokok kekuasaan, yang pertama rasa takut. Perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemajuan dan tindakan orang tersebut. Yang kedua rasa. Rasa akan menghasilkan perbuatan yang akan bereaksi positif. Maka, sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul sebagai hasil hubungan langsung antar dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Adapun usaha untuk mempertahankan apa yang dilakukan pemimpin. Yang pertama, yaitu mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Yang kedua, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang ketiga, mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, yaitu kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya, sehingga anggota tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinnya. Adapun tugas pokok seorang pemimpin. Yang pertama, memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi anggotanya. Yang kedua, mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Yang ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia luar kelompok. Lalu, ada ciri-ciri pemimpin yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama yaitu pemimpin instrumental, yaitu pemimpin leader. Pemimpin ini berupaya agar kelompok tetap bergerak ke arah tujuannya. Yang kedua ada pemimpin ekspresif atau pemimpin sosial emosional. Pemimpin ini cenderung bergurau untuk menawarkan simpati atau melakukan hal lain yang mengangkat semangat kelompoknya. Dari dua pemimpin tersebut sama-sama penting. Yang pertama, menjamin kelompok tetap pada jalurnya. Sedangkan yang kedua, meningkatkan kerukunan dan membatasi konflik. Lalu ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otoriter, yaitu seseorang yang dapat memberikan perintah. Yang kedua ada pemimpin demokratis, yaitu seseorang yang berupaya mencapai konsensus. Yang terakhir adalah pemimpin laissez-faire, yaitu seseorang yang sangat permisif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Afgani. Baik, saya Muhammad Afgani Risma. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik berasal dari dua kata, yakni manajemen dan konflik. Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia managiare, yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah to handle, yang artinya mengendalikan. Sementara itu, menurut Kamus Inggris Indonesia, manajemen artinya pengolahan, dan istilah manajer berarti tindakan membimbing atau memimpin. Sedangkan dalam bahasa Cina, manajemen adalah kuanli, yang berasal dari dua kata yaitu kun kung yang artinya mengawasi orang kerja dan lei cai yang artinya manajemen konflik uang. Sehingga definisi manajemen di dalam manajemen konflik ini tindakan untuk mengawasi atau mengatur orang bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen yang juga terdapat di dalam manajemen konflik merupakan proses penting yang menggerakkan organisasi, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil. Selanjutnya, fungsi manajemen konflik.
1. Meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Manajemen konflik ini dilakukan dengan mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan atau seseorang. Karyawan atau seseorang akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik untuk mengatasi konflik di suatu perusahaan, secara tidak langsung manajemen konflik digunakan sebagai media untuk mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Pada akhirnya, karyawan akan ikut berpikir bagaimana cara menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. 3. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Adanya manajemen konflik yang dilakukan karena timbulnya suatu konflik sangat penting, karena di dalam sebuah perusahaan, setiap konflik akan terus terjadi. Mau tidak mau, perusahaan yang pernah mengalami konflik justru akan maju dan terus berkembang. Hal ini karena adanya konflik membuat perusahaan tersebut terus ditempa. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Dilakukan manajemen konflik. Setiap ada konflik yang terjadi pasti akan memunculkan berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pendapat yang berbeda-beda ini juga memicu adanya suatu perpecahan. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Yang pertama ada akomodatif. Akomodatif atau accommodating di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga diharap dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Kedua, menghindari. Strategi menghindari atau avoiding di dalam manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. Ketiga, kolaborasi. Strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan bersama. Keempat, kompromi. Strategi manajemen konflik selanjutnya adalah kompromi, di mana proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi ketika masing-masing pihak yang terlibat dapat menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang kelima, kompetisi. Strategi kompetisi atau competing untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. Anda sebagai penengah atau wasit dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak. Yang keenam, yang terakhir, konglomerasi. Strategi konglomerasi atau conglomerating ini merupakan cara menyelesaikan konflik atau strategi manajemen konflik dengan menggabungkan beberapa strategi diatasi dengan dilakukannya sebuah kompromi. Yang terakhir, contoh manajemen konflik. Yang pertama, konflik kepemimpinan. Biasanya para pemimpin diharapkan untuk dapat turun tangan demi menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Tapi bagaimana jika pemimpin tersebut yang membuat konflik atau menjadi pusat konflik? Hal ini tentu tak bisa dihindari, terutama jika pimpinan tersebut kurang berpengalaman namun mendapat promosi jabatan yang terbilang cepat, tapi aspek kepemimpinan dan pelatihannya kurang tepat. Yang kedua, konflik gaya bekerja. Setiap orang pasti memiliki gaya bekerja masing-masing. Beberapa orang lebih suka bekerja di dalam suatu kelompok, sementara ada pula yang lebih suka bekerja sendirian dan melakukan pekerjaan terbaiknya. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk bekerja, ada pula yang harus dituntun atau diberi arahan di setiap langkahnya. Adanya perbedaan gaya kerja tersebut kadang membuat adanya konflik dan juga membuat individu lain terhambat keharmonisannya dan pekerjaan timnya terganggu sehingga timbulnya miskomunikasi yang menghambat kinerja perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, mungkin hanya itu yang kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tulisan maupun tutur kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.